agenda 3. Ya, agenda 3 ini tentunya bukan pertama kali teman-teman dapatkan, tentu sudah dari sejak MOC sudah kenal ya apa manajemen ASN, smart ASN ya. Nah, itu sudah mendapatkan materinya dan melakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, sekarang di tahapan distance learning ini teman-teman kembali mendapatkan pembelajaran agenda 3 dengan fasilitasi dari Widya Iswara. Jadi ada pendampingan dari Widya Iswara. Ya, nah, kemudian nanti tahapan berikutnya juga akan ada tahapan klasikal. Ya, teman-teman akan langsung bertemu. Kita tatap muka, tidak lagi tatap maya seperti ini. Ya, kita akan tatap muka untuk menguatkan teman-teman nanti dalam pengembangan kompetensi dan peran dan kedudukan sebagai aparatur sipil negara ya dalam mewujudkan smart governance ya. Saya rasa itu pengantar saya dan izinkan saya ingin memperkenalkan diri. Katanya tak kenal maka tak sayang. Saya tak ingin itu terjadi ya. Saya ingin kita semua menjadi sahabat ASN. Tentunya mari kita sambung silaturahim ini ya. Oleh karena itu saya akan share screen. Oke. Saya coba share screen. Oke. Ya. Apakah ini sudah terlihat? Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat? Udah ya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, nama lengkap saya Dr. Gigi Silviani Kesuma, Magister Public Health. Ya, saat ini saya sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Dan ini saluran-saluran komunikasi yang bisa menghubungkan dengan saya, alamat nomor handphone sekaligus nomor WhatsApp. Kemudian alamat email juga ada. Dan berikut alamat rumah ya di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, sesuai gelarnya, pendidikan saya S1-nya itu di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin. Dapatnya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, di Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat, konsentrasinya di manajemen rumah sakit. Dan yang terakhir sementara pendidikan untuk program doktoralnya kembali di Universitas Hasanuddin. Ya, itu kualifikasi ya. Kalau di sistem merit nanti sebentar kita akan bahas itu adanya kualifikasi ya, ini pendidikan. Kemudian pengalaman saya sejak diangkat menjadi CPNS tahun 2000 itu lebih ke jabatan fungsional dokter ya, dokter gigi khususnya. Nah, ini tempat tugasnya tentu di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian tahun 2008 sampai 2000 berapa ini ya, 2008 sampai 2013 itu sebagai pejabat struktural ya, sebagai kepala bidang pelayanan medik di Rumah Sakit Anontaloko Parigi, dan pengalaman-pengalaman waktu itulah yang menjadikan tacit knowledge ya, pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman ya. Jadi tidak hasil pembelajaran itu memang dari pengalaman ya, bukan dari pendidikan atau kan pelatihan ya, tetapi pengalaman-pengalaman yang ada ya, yang bisa dimanfaatkan juga untuk pengembangan kompetensi sosial kultural ya. Setiap ASN itu mempunyai 3 kompetensi yang mesti dikembangkan, yaitu kompetensi manajerial. Nah, teman-teman ikuti pelatihan dasar di sini juga sudah memuat ya
kompetensi manajerial. Dan sejak 2014 saya diangkat menjadi Widya Iswara, yaitu jabatan fungsional tertentu. Jadi peralihan ke fungsional tertentu. Tadi fungsional dokter, ya, sekarang fungsional tertentu Widya Iswara. Nah, oleh karena itulah mengapa saya yang tenaga medis bisa berada di ruang ini dan berkesempatan bertemu untuk teman-teman dalam rangka tugas dan fungsi saya sebagai Widya Iswara. Ya, oleh karena itu keseharian atau rutinitas saya ya sebagai fasilitator, ya, fasilitator baik di Latsar maupun di pelatihan kepemimpinan. Nah, tadi harusnya kita pagi, ya, jadwalnya, tapi saya koordinasikan, komunikasikan dengan para evaluator, geser, ya, rencananya besok dan kembali ke sore ini, karena ternyata besok itu sudah terjadwal juga di PKP. Ya, pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, kalau kepangkatan saat ini saya sudah kepangkatannya di pembina utama muda, ya, atau 4C. Nah, itu dia. Kemudian aktivitas lain saya selain sebagai dentis, dokter gigi, sebagai Widya Iswara yang utama, dan juga sebagai dosen luar biasa di Universitas Islam Negeri, UIN, Universitas Islam Negeri, ya, sekarang sudah namanya sudah UIN di Palu. Nah, itulah sedikit tentang saya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman untuk kita nanti lebih saling mengenal, ya. Nah, ada? Ini pertemuan pertama kita, bukan? Iya. Ada yang ingin menanyakan sesuatu? Kalau diam, saya takut nih jaringan saya terputus atau ini, ya. Nah, jadi kalau ada respon dari teman-teman, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya bertanya, boleh enggak? Mungkin boleh, saya ingin, boleh. Mungkin izin saya ingin mengenal lebih jauh Pak Rifai Werianto. Silahkan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Rifai Wirjianto. Pendidikan saya saat ini D3 Keperawatan. Bekerja saat ini di Puskesmas Gintu, Kecamatan Lori Selatan. Ya. Poso. Kalau alamat, iya di Poso. Kalau alamat di Poso juga. Ya, jadi Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Rifai. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Selain Bapak, siapa lagi ini? Ya, ada Pak Erwin di sini. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Pranoto, asal Kabupaten Poso. Sekarang saya ditempatkan di Puskesmas Watutau Lore Piore, Bu. Napu. Oke. Oh, di Napu. Masih Poso ya? Ya. Tapi sudah dekat katanya Kota Palu ya, Napu, Pak? Iya, cuman 100 kilo, Bu. Sekitar 2 jam setengah. Iya, ada jalan ya Pak ya, dari sana bisa ke Palu. Ya, alhamdulillah ya, ini banyak orang kesehatan. Adakah selain orang kesehatan di kelompok ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke. Kita akan lebih mudah. Iya, kita akan lebih mudah, ruang lingkup ya, kita pasti sudah sama semua. Tentunya kita akan melakukan pendekatan-pendekatan
yang sama ya, tentunya karena semuanya adalah orang kesehatan. Tetapi di dalam pelatihan dasar ini ya, dalam pelatihan dasar ini sebenarnya ini bukan pelatihan teknis ya. Jadi yang dibutuhkan saat ini adalah implementasi atau internalisasi nilai-nilai dasar ya bagi para ASN, kemudian peran dan kedudukannya dalam mewujudkan smart governance. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, 2, Ria. Ada lagi kah? Saya pengen lihat, cuma 2 ya, bapak-bapaknya. 2. Baik, kalau yang lainnya boleh saya. Ini dari ini Ibu Purnama ada enggak ya? Purnamasari. Mana? Bu Purnama. Enggak ada. Layarnya aja yang terbuka, orangnya sedang kemana? Ya, jadi waktu kita sekarang ini adalah sinkronos ya, di mana waktu yang sama kita bertemu dalam satu waktu ya. Kalau asinkronos mungkin waktunya bisa ya tengah malam, pagi ya, masing-masing, tapi kita tetap melakukan aktivitas ya, ada interaksi di sana. Iya. Iya, Ibu Purnama ada masalah ini kah teknis, orang yang nggak ada tapi ada raise hand. Mohon izin Ibu Dokter, Ibu Purnama wajahnya nggak kelihatan. Boleh Nggak backgroundnya kelihatan. dimatikan aja. Kayaknya terhalang oleh background ini Ibu Dokter. Ibu Purnama. Oh iya. Pakai ini hijab hitam jadi juga nggak kelihatan. Ya, matikan aja backgroundnya Bu. Kalau misalnya wajahnya nggak. Ya. Makanya tadi saya panggil-panggil nggak ada suara. Kenapa nggak bisa ini Bu? Unmute tadi. Kenapa nggak ada suara? Coba Pak Ibu Purnama, Dek, dicoba. Silahkan perkenalkan diri. Nah itu suara juga ada gangguan berarti ya. Iya, enggak terdengar apa-apa. Bagaimana teman-teman lain bisa mendengar suara Purnamasari? Tidak ada suara, Bu. Enggak ada. Purnama coba memang sudah bersuara kah atau bagaimana? Ini tidak ini lagi unmute. Coba bersuara. Katakan sesuatu. Aduh kasihan. Jadi hal-hal seperti ini kita harus deteksi lebih awal ya, jangan sampai ini menjadi hambatan nanti dalam pelaksanaan evaluasinya ya, seminarnya. Nah, jadi kendalanya di sini tadi selain gambar juga suara ya. Nah, tapi untung saya lihat ada raise hand, berarti ada aktivitas di sana ya. Oke ya, jadi ini diantisipasi nanti jangan sampai ini terganggu atau menjadi hambatan dalam seminar. Oke. Coba mungkin Ninyoman Nova Cahyanti. Ini pasti saudara saya dari Bali. Halo, selamat sore dokter, selamat sore semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Nova Cahyanti, saya biasanya dipanggil Nova. Saya berasal dari Kabupaten Poso, saya penugasan di Puskesmas Watutau, Lore Piore, sebagai analis kesehatan. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih ya, analis kesehatan. Analis kesehatan ini ruang lingkupnya apa ya, laborat kah atau apa? Laboran Ibu, dokter. Laboran ya, oke. Baik. Ya. Ini siapa nih? Siapa ini mbaknya? Nggak kelihatan namanya, terlalu di bawah.
Ya, Hani Handayani. Silahkan Hani, enak namanya ini ya. Kalau menyebut namanya terus sambil ini Hani, sayang, madu ya. Silakan perkenalkan diri. Saya suka namanya. Kesempatannya Ibu, mohon izin. Perkenalkan nama saya Hani Handayani, asal Kabupaten Poso, penempatan Puskesmas Tangkura sebagai bidan terampil. Ya, gangguan kali ya? Atau internet saya yang terganggu ini, nggak bisa dengar suaranya. Ya, Hani, sudah. Tadi terputus. Ya Ibu, Tadi terputus ya. Jadi, oh ya, di puskesmas mana tugasnya? di Puskesmas Tangkura. Tangkura Ibu. Tangkura itu berarti sebelum masuk kota Poso ya? Iya, Poso pesisir. Betul. Oke, masih tetanggaan Parigi. Jadi sekian lama sebelum gempa 2018, kemudian lanjut pandemi. Selama itu saya belum pernah lagi penugasan di Poso. Jadi insya Allah ini Latsar mungkin akan berkunjung lagi di Poso. Ya, ini ramai sekali di grup ya. Ternyata perbincangannya sampai saya lihat. Oke. Mungkin satu lagi, siapa yang mau? Ayo, siapa lagi yang mau ini? Verlince Sesa. Verlince, coba. Perkenalkan, nama saya Yerlince Sesa, penempatan Puskesmas Tentena, asal dari Tentena, profesi analis kesehatan. Analis kesehatan juga. Baik, terima kasih perkenalannya. Ya, mungkin semua aja ya. 9 orang, berapa orang? 10 orang. Ya, Amelia Koas. Selamat sore Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Yosepin Kowaas, penempatan Puskesmas Tambarana, asal dari Tambarana, jabatan nutrisionis terampil Ibu. Baik. Ya, ini yang bisa menggemukkan atau menguruskan orang ya, yang ngurusin diet nutrisionis. Oke, Amelia. Ternyata saya tadi dalam menyebut nama itu salah ya. Saya bilang Koas, padahal Koas ya. Nah, itu mohon maaf tadi atas kekeliruan atau kesalahan penyebutan nama. Oke. Restu Anugrawati Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Dokter memperkenalkan diri. Nama saya Restu Anugrawati Soraya, profesi perawat gigi, penempatan kerja Puskesmas Lawanga, asal dari Luwuk Banggai. Terima kasih. Iya, terima kasih atas perkenalannya. Dari Luwuk hingga ke Poso. Apa gerangan yang menariknya ke sana? Apakah formasi yang sudah tidak tersedia di Luwuk sampai ke Poso atau ada ini lain? Alasan lain, keluarga mungkin? Kenapa sampai milih ke Poso gitu kan? Siap, izin Ibu dari formasi. Formasi ya. Kalau begitu sama cerita perjalanan karir saya. Ya, perjalanan karir saya dari selatan untuk pertama kalinya keluar daerah itu ke Sulawesi Tengah. Ya, karena dalam rangka apa? Memenuhi formasi. Saat itu Sulawesi Selatan untuk kebutuhan dokter gigi itu dibutuhkan 1, Sulsel 1, Sulteng 2. Jadi saya berpikir peluang saya akan lebih besar kalau di Sulawesi Tengah. Dan betul, alhamdulillah. Karena saat itu saya sebelum adanya reformasi birokrasi,
Ya, semua yang dokter yang selesai itu kalau tidak lulus PNS-nya, jadi satu kali aja tes. Kalau nggak lulus, maka kesempatannya untuk jadi pegawai negeri tidak bisa lagi. Luar biasa. Waktu itu kita juga punya apa namanya kompetisi yang ketat juga, ya. Nah, waktu itu Sultan formasi dokter giginya hanya satu, dan saat itu bersamaan saya dengan anak gubernur yang lagi aktif, ya, Bapak Basri Palaguna almarhum. Ya, anaknya itu dokter gigi sama-sama juga tahun pengangkatannya. Nah, saya tentu tahulah, ya, bisa membaca dan memprediksi bahwa peluang saya sangat kecil. Oleh karena itu, saya ke Sulawesi Tengah. Dan ternyata di Sulawesi Tengah ini banyak proses di dalamnya, sehingga saya sudah alhamdulillah ya sampai sejauh ini banyak mendapatkan hal-hal atau pembelajaran-pembelajaran di dalam melaksanakan pekerjaan, tugas dan fungsi saya yang tadi saya sebutkan. Ya, nah, jadi memang harus pandai-pandai. Nah, karena apa juga ASN itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Ya, nah, tetapi kalau itu yang kita ikutin, ya berarti bisa saja nih, ya. Yang penting kita terangkat. Pokoknya di mana saja. Masalahnya tidak gampang juga, ya. Walaupun kita bersedia ditempatkan di mana saja, tentu adalah kebutuhan daerah, ya. Sehingga inilah Amelia, ya. Siapa? Ratu, ya. Restu. Ibu Restu. Restu, dipanggilnya Restu. Dipanggilnya siapa? Restu ya? Siap dokter. Oke, Restu ya. Nah, itu siap ditempatkan. Alumni mana ininya? Sekolah perawat giginya. Alumni Poltekkes Kemenkes Makassar, dokter. Oh, di Makassar. Yang Siap, bantai-bantai itu? Bantai-bantai? Sekarang di Tidung, Mi, dokter. Oh, Jalan Tidung nih. Iya, di Tidung. Dekat rumah saya itu. Saya di Tamalate 2. Iya, asli orang Makassar, Ji, dokter. Cuman karena ikut suami, jadi tinggal di Oh, nah itu. Terungkap lagi ya, kita berkenalan. Ternyata tidak jomblo. Ya, ya. Baik, terima kasih ya. Restu perkenalannya. Mungkin siapa lagi nih yang belum nih? Nih, siapa nih? Ini enggak kelihatan namanya. Boleh? Siapa nih mbaknya? Jilbab hitam. Maaf, saya nggak bisa lihat namanya. Mohon izin dokter, saya belum dok. Ya, silakan. Selfie. Terus ada lagi satu tadi. Oke, silakan selfie dulu. Ya dok, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Selvi Tangkilisan, penempatan di Puskesmas Malei, asal dari Lukbanggai, Kecamatan Tagiman. Jabatannya apa? Sebagai bidan terampil, dok. Oh, bidan. Nah, lengkap kita ya, ada analis, ada nutritionist, ada bidan, ada perawat. Oh, ya, betul sekali. Oke, satu lagi nih, siapa tadi ini Ibu? Siapa ya? Nih. Halo. Mohon izin dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Febrianti Talibe, penugasan di Puskesmas Olumokunde, asal juga dari sana Ibu, sebagai nutrisionis terampil. Ya juga pasti terampil dalam mengatur ya, membantu kesehatan, khususnya perhitungan ini gizinya ya, nilai-nilai gizi. Ya, nah itu akan menjadi manfaat, semua keahlian teman-teman ya yang ada di sini, itulah yang nanti bekal kita untuk memberi manfaat kepada masyarakat ya. Agenda 3 ini adalah agenda peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance. Nah, apa sih peran dan kedudukan kita? Apa peran dan fungsi ASN? Masih ingat? Siap, masih Bu. Apa? Ayo Pak. Sebagai pelayan publik,
Perekat pemersatu bangsa. Hmm. Yang satu sebagai, saya lupa satu Ibu. Pelaksana kebijakan. Ya, pelaksana kebijakan. Iya, nggak boleh lupa itu. Iya Ibu. Ya. Mohon maaf. Iya. Ya, karena itu nantilah yang kita akan aktualisasikan ya. Kita akan mendesain kegiatan-kegiatan yang bisa menunjukkan nilai-nilai dasar ASN dan peran dan kedudukan kita sebagai seorang ASN. Ya, oleh karena itu pada saat menyusun rancangannya, membuat desainnya, itu teman-teman ya merinci atau melakukan analisis terlebih dahulu, ya apa masalahnya, apa penyebab masalahnya, dan juga solusi apa yang bisa kita tawarkan, ya sesuai kompetensi masing-masing. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Bu, apakah kita membuat judul ini, mendesain rancangan aktualisasi sesuai jabatan fungsional kita, ataukah sesuai tempat kita berada, ditempatkan di mana? Saya bilang bukan kedua-duanya. Yang benar adalah ya kemanfaatan apa yang bisa kita berikan di tempat kerja. Ya, nah, jadi berangkatlah dari isu. Kemudian isu ini kita temukan permasalahan utama. Ya, seperti itu gambarannya. Semua sudah ataukah ada yang belum? Semua sudah? Semua sudah memperkenalkan diri? Sudah atau belum? Harus lincah-lincah antara buka dengan tidak ya, mute and mute, itu harus lincah sehingga ya ini tempat komunikasi kita ya. Zoom dengan klasikal sebenarnya nggak jauh berbeda ya. Nah, cuma kita di sini sinkronos ini kita bisa dalam waktu yang bersamaan kita ketemu ya. Nah, tetapi ketemunya ini ya nggak bisa satu arah ya dari saya saja, karena pada intinya di pelatihan ini teman-teman lah yang menjadi fokus atau pusat pembelajaran ya. Artinya dari kita ya membuat kegiatan ya. Jadi di pelatihan ini teman-teman lah yang menjadi pusat pembelajaran. Dengan apa itu? Ya, bahwa melalui kemarin MOOC, bisa dengar suara saya ya? Bisa, oke. Bisa Ibu. Ya, di MOOC kemarin teman-teman sudah melakukan aktivitas belajar secara mandiri ya, menyelesaikan semua kuis
Ya, menyelesaikan kuis-kuis yang ada. Ini dapat bintang emas semua berapa nih? Kemarin pengalamannya di MOC. Lengkap Ibu, 50 Lengkap. trofi. Ya. Berapa? 5 trofi. Berapa? 5 trofi. 50 trofi sama 50 trofi. Ya. Oh, banyak ya? Oh, 5. Kan? 5 Aduh, trofi. makanya. Saya Sorry, bilang Bu. sampai 5. Oh, bintang emasnya mungkin ya. Dapat bintang emas berapa? 5. 5 bintang emas, 5 trofi, gitu ya? Iya, Ibu. Keren betul. Ya, berarti teman-teman juga sudah cukup banyak ya wawasannya, pengetahuannya ya, karena di sana ada kompetensi lebih kepada pengetahuannya. Nah, di distance learning ini nanti teman-teman dilatih untuk mengembangkan juga keterampilan dan sikap perilaku. Oleh karena itu nanti di agenda 4 teman-teman banyak mempraktekkan ya apa yang dipelajari sejak MOC, kemudian distance learning ini teman-teman praktekkan dalam bentuk kegiatan aktualisasi. Ya, sudah punya gambaran dalam kegiatan aktualisasi? Nah, sebelum mendesain kegiatannya, tentu yang paling penting adalah memahami persoalannya, apa yang diangkat, ya, sehingga melalui kegiatan-kegiatan itu bisa memperbaiki, ya, bisa melakukan perubahan di lingkungan kerjanya ke arah, ya, perubahan di sini yang diharapkan adalah perubahan yang ke arah yang lebih baik, ya. Jadi tidak perlu besar-besar, perubahan kecil saja, misalnya perubahan keramahan, ya. Kita kan sebagai pelayan masyarakat ya harus berorientasi pelayanan. Nah, di dalamnya ada sikap, ada kode-kode perilaku ya, ramah, responsif, solutif, betul? Iya, Apa lagi? Cekatan. Apa lagi? Cekatan. Apa lagi? Disiplin. Solutif. Apa lagi? Selalu berusaha melakukan perbaikan. Ya, itu dia. Nah, itulah yang kira-kira bisa kita tunjukkan melalui kegiatannya. Ya, kegiatan-kegiatannya nanti perilaku-perilaku itulah yang teman-teman praktekkan. Ya, sudah dapat ini enggak? Sudah dapat apa namanya? Ini tabel rancangan atau format rancangan aktualisasi. Sudah? Belum? Rancangan untuk kalau tabel format yang kita buat kemarin untuk kesiapsiagaan bela negara. Oh, gitu. Bukan Ya. itu ya. Jadi sekarang ada formatnya, nanti saya bagikan di grup ya. Nah, di sana di bab 2 kita akan ada tabel ya, tabel rancangan aktualisasi. Dalam tabel itu tersusun kegiatannya apa ya, di kolom 1 kan nomor. Kolom 2 adalah kegiatan. Kolom 3 tahapan kegiatan. Ya, kolom 4 output. Apa output dari setiap tahapannya. Nah, kolom 5 keterkaitan dengan mata pelatihan. Ya, keterkaitannya tentu dengan nilai-nilai dasar. Ya, agenda 3. Itu. Kemudian kolom ke berapa itu? 5 atau 4? Kolom kelima itu ini visi ya. Visi dan misi, tapi bukan visi misi organisasi atau puskesmas punya. Yang kita pakai adalah visi kabupaten.
Ya, semua. Jadi berarti semua sama. Karena kita akan bergerak membantu pemerintah, ya, manfaat, kita akan memberi manfaat bagi pemerintah daerah. Ya, kegiatan-kegiatan ini akan mendongkrak kinerja individu maupun kinerja organisasi. Dan yang terakhir, itu ada keterkaitan nilai-nilai. Ya, sekarang sejak peraturan Permenpan RB sudah keluar bahwa seluruh ASN punya satu nilai yang sama, yaitu core value berakhlak. Ya, itu semua. Jadi seluruh ASN bermuara ke sana. Ya, teman-teman, itu dia. Nah, mari kita kembali ke agenda 3 ya. Ini cukup kita lewati iklan. Anggap aja iklan itu ya. Kita lewatin aja. Mari kita lihat peran dan kedudukan ASN dalam mewujudkan smart governance. Nah, di agenda 3 ini ada 2 mata pelatihannya, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, di dalam manajemen ASN itu memuat tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Mana kacamataku? Bentar. Jauh tertinggal ya. Ya. Kemudian di dalam manajemen ASN juga itu membahas tentang sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ya, walaupun pelaksanaannya memang saat ini kita masih rasakan belum ya, karena kita masih menggunakan yang lama ya, yang sudah, karena ini memang tidak mudah, banyak yang terlibat di sana, apa standar-standarnya ya, tetapi ke depannya bahwa setiap orang ya, apabila sistem merit ini sudah diberlakukan, bahwa setiap orang itu akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan kinerjanya ya. Nah, ada 3 unsur dalam sistem merit ini, termasuk pendidikan, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini yang memuat. Jadi setiap orang makin tinggi kualifikasinya, makin bagus produktivitas kerjanya, makin baik proses kerjanya, tentu income-nya juga semakin baik. Jadi belum tentu seorang ASN atau beberapa ASN sama pengangkatannya, sama jabatannya, tempat tugasnya sama, belum tentu penghasilannya sama. Ya, karena semua akan dikonversi sesuai dengan produktivitas kerjanya. Ya, oleh karena itu termasuk pelatihan-pelatihan ya. Jadi makin banyak mengembangkan kompetensinya itu makin bagus ya, karena sertifikat-sertifikatnya itu akan dinilai ya, baik sebagai angka kredit maupun sebagai koin ya. Nanti itu akan dihitung semua ya. Nah, dianggap kompetensinya bagus ya kalau orang banyak belajar, orang banyak mengikuti pelatihan atau pendidikan atau secara informal. Pelatihan kan pelatihan informal ya. Beda dengan S1, S2, S3 apalagi, itu kualifikasi, itu pendidikan formal. Jadi pendidikan formal iya, kompetensi ya, yang di pelatihan-pelatihan itu adalah kompetensi. Jadi ke depannya setiap orang akan memilih sendiri kebutuhan-kebutuhan pengembangan kompetensinya. Ya.
orang akan memilih, ya. Jadi tidak lagi ada pelatihan ini baru ikut ditugaskan, ya, tetapi akan berkembang sebuah sistem di mana setiap ASN, ya, ini disebutkan dalam Undang-Undang ASN bahwa setiap ASN punya hak. Jadi hak kita selain gaji adalah pengembangan kompetensi. Ya. Nah, setiap ASN itu punya hak 20 JP per orang per tahun. Ya, walaupun kedengarannya sedikit, ya, per orang per tahun. Nah, namun karena ASN kita cukup banyak, kemudian anggaran yang tersedia untuk pengembangan kompetensi, belum semua orang punya komitmen yang sama untuk melakukan pengembangan kompetensi. Ya, masih banyak OPD atau apa yang lebih ini kan yang lain, ya, pembangunan fisik, ya, tetapi pembangunan manusianya kurang terperhatikan karena mereka bukan menganggap itu sebuah ini ya pengeluaran yang belum ada hasilnya, tetapi yang sebenarnya itu kita berinvestasi, ya, investasi ke sumber daya manusia. Nah, investasinya investasi SDM karena ASN yang punya kompetensi tentu juga mutu atau kualitas kerja, ya, ini juga akan meningkat. Yang terakhir, manajemen ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Ya, inilah ya semua yang ada di dalam Undang-Undang ASN maupun peraturan pemerintah nomor 11 ya tentang manajemen ASN. Nah, ini yang membekali kita bisa mewujudkan smart governance. Ya, nah, smart ASN sendiri itu adalah kurikulum literasi digital. Ya, nah, yang kita tahu sebagai 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Nah, itu yang ada di literasi digital. Nah, di era perubahan, di era digitalisasi saat ini, para ASN lah yang menjadi acuan atau memberikan keteladanan di dalam literasi digital. Ya, biasanya mereka ya karena generasinya juga ya generasi milenial yang sangat dekat dengan teknologi, ya. Eranya apa? Era industri 4.0 ya. Nah, sekarang kita sudah berada di era society 5.0. Ya, bukan lagi 4.0. Nah, tapi bagaimana itu? Ya, bahwa sumber daya manusia dan digital ini harus harmonis, ya. Teknologi itu manusialah pengendalinya. Ya. Sumber daya manusianya lah yang mengembangkan teknologi, menggunakan teknologi, dan mendapatkan juga risiko, ya, dampak. Karena teknologi itu tidak selalu bagus. Di sana banyak disrupsi. Tahu nggak disrupsi? Itu gangguan, ya. Nah, tahu saja nih di media sosial misalnya, ya. Nggak semuanya itu bisa kita percayain atau ini karena semua orang sesuai kepentingannya. Ada yang ingin populer, ya. Ada yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak betul, ya. Nah, ada yang juga menjual keterampilan, ya. Ada juga yang menjual pengetahuan. Nah, itu dia. Jadi mari kita manfaatkan digital ini dengan memperhatikan 4 pilar ini, ya. Digital skill-nya, digital culture. Culture itu adalah pekerjaan atau kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi budaya, ya, digunakan oleh orang banyak, ya, digunakan oleh orang banyak, ya, dipahami, berkembang terus dan menjadi budaya. Nah, begitu juga digital etik. Ternyata berdigital ini kita juga harus memperhatikan etika. Nah, ya. Dan yang terakhir digital safety, ya. Kita tahu bahwa teknologi saat ini mudah sekali juga orang, ya,
mengalami risiko-risiko yang merugikan, ya, sehingga penting sekali arti password, ya, pengetahuan digital safety ini menjaga keamanan karena di dalamnya ada informasi, ada data, ya, seperti itu, ya, kerahasiaan atau apapun itu kalau berada di tempat orang yang tidak bertanggung jawab itu menjadi resiko, ya, dalam berliterasi digital. Nah, di dalam mata pelatihan manajemen ASN ini sudah ada dalam keputusan LAN, ya, nomor 14 tahun 2022. Ya. Kurikulum kita pakai ini sekarang, ya. Ya. Ya, di dalam manajemen ASN ini ya, sesuai keputusan Kepala LAN nomor 14 tahun 2022, ya. Ini ada. Itu bahwa peserta diharapkan dapat menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, udah pernah ada yang baca modulnya manajemen ASN ini? Baca modulnya, buka. Ya, ini penting karena ini terkait dengan karir kita. Ya, sepanjang karir kita sangat dibatasi juga oleh peraturan dan perundangan tentang ASN. Ya, semuanya termuat di dalam undang-undang ASN. Ya, yang ada hak kewajiban, kode etik dan kode perilaku. Menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ini saja yang setelah mata pelatihan ini teman-teman bisa memahami, ya, sehingga nanti dalam kegiatan aktualisasinya sudah tahu nih apa peran dan fungsi kita, ya, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti, ya. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai berakhlak, ya. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, harmonis, apalagi? Adaptif dan kolaborasi. Adaptif dan kolaboratif. Ya. Kalau kolaborasi itu bentuk kegiatannya, ya, sudah pelaksanaannya. Tetapi kalau kolaboratif, ya, di situ adalah ya, belum, ya, jadi apanya itu namanya, ya. Ya, kolaborasi itu kerjasama, ya, jadi kolaboratif ya bekerja sama, ya kan, gitu, seperti itu. Kalau ada yang mau angkat diskusi silakan, ya, raise hand atau apa, ya, yang saya bisa ini kan, ya, karena teman-teman tentu punya apa namanya, sudah ada pengetahuannya, ya, sudah ada pengalamannya juga di tempat kerja masing-masing terkait dengan hal ini, ya. Nah, apa sih dasar pelaksanaan kita ini untuk mempelajari manajemen ASN ini? Apa dasar pelaksanaan kita sesuai kurikulum tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 2017 tentang manajemen PNS. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Ya, ini adalah perubahan PP Nomor 11 2017 tadi tentang manajemen ASN juga. Ya, jadi pembaharuannya di sini. Tetapi kita sebut mau bersin. Ya. Nah, ini dasar pelaksanaan kita dalam seluruh rangkaian kegiatan di pelatihan dasar. Nah, teman-teman,
Kalau dari Poso ke Palu biasanya lewat jalan ini. Ini jalan di kebun kopi. Lihat ini ada bingkai ya, dashboardnya mobil ini ya, kacanya dari kaca mobil saya foto. Kemudian saya dalam membuat slide ini ingin menunjukkan roadmap. Jadi saya ingat-ingat, rasanya pernah deh saya bisa ada foto saya nih tentang jalan. Nah, ini roadmap itu adalah peta jalan dalam pembangunan ASN. Jadi saya ambillah gambar ini. Ya, nah, selain untuk mendokumentasikan hasil-hasil ini saya apa namanya, kalau ini perjalanan ya, ya, nah ini tersimpan. Nah, saya selalu lihat ya, ini juga menggambarkan tentang pembangunan roadmap pembangunan ASN ya. Ya kita kenal rencana pembangunan. Ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, di rencana pembangunan jangka menengah ini, yang pertama itu sejak 2005 sampai 2009 itu ada good governance, ya, pemerintahan yang baik. Nah, ya, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemerintahan, baik pelayanannya, manajemennya, ya, dan kebijakan-kebijakannya. Kemudian dimasuk ke RPJM 2 2010 sampai 2014 itu reformasi birokrasi. Ya, kita melakukan reformasi birokrasi. Birokrasi apa? Nah, birokrasi yang tentu berorientasi kepada pelayanan. Dan ya, RPJM 3 adalah sistem merit. Ternyata sistem merit ini sejak 2015 hingga 2019 diangkat ya, di aktual isunya ya. Diangkat, dibicarakan. Ternyata juga belum semua ya yang bisa menerapkan. Kenapa ini menjadi besar? Tadi tidak sebesar ini. Nah, bagus ini kalau yang begini. Lebih jelas ya. Saya tekan apa ya? Dan RPJM yang keempat saat ini kita akan menuju birokrasi berkelas dunia. Ya, sehingga 2024 sampai 2025. Apa itu? Ya, bahwa birokrasi kita mampu bersaing di kelas internasional melalui para ASN, ya, pembangunan ASN-nya. Nah, ya itu. Nah tentu untuk mencapai birokrasi ini para ASN-nya juga harus bisa berdaya saing tinggi, ya, berdaya saing internasional, sehingga ini kita dapat wujudkan apabila sistem rekrutmen PNS-nya juga harus berkualitas, ya. Nah, sehingga dulu kita masih dapat ini honor ya, mendapat pengangkatan ya, ada yang melalui honor, ada yang melalui K1 K2 ya. Nah, itu ya. Nah, sekarang enggak lagi kan? Sekarang melalui sistem apa? CAT. CAT, Computer Assisted. Ya. Nah, Computerized Analysis apa? Teknik. Tes. T-nya apa? Tes. Tes. Oh, tes. Ya. Terima kasih Pak Rifai. Iya, Ibu. Kalau kucing apa bahasa Inggrisnya? Cat. Cat juga ya? Jadi pertama cat, apa cat? Oh, ternyata itu ada singkatannya. Nah, ya. Nah, itu dalam rangka apa? Untuk mewujudkan ini birokrasi berkelas dunia. Ya. Nah, kemudian setelah lulus mereka, tentu dengan tanpa intervensi itu adalah hasil usaha mereka, itu adalah kompetensi mereka, ya. Dan yang terakhir juga pasti ada campur tangan Allah ya, ada takdirnya ya, ada memang surat tantangannya ya, garis tangannya itu ada nih jadi PNS, ya, karena tidak sedikit banyak yang punya kompetensi bagus, ya, kecerdasannya bagus,
12 kali ikut tes belum pernah lulus. Ya. Saya pernah baca ininya ya, nonton artikelnya, YouTube-nya atau apa ya. 12 kali ikut tes PNS tidak lulus. Begitu dia lulus, ya ada musibah. Ya, musibahnya itu suaminya meninggal. Nah, jadi itu semua pasti ini adalah ada cerita ya, ada takdir, ya, ada campur tangan yang maha kuasa. Nah, tentunya itu semua yang kita ini. Tapi yang paling penting adalah diri kita, ya, yang perlu berusaha gitu. Kalau ada pun hambatan-hambatan ataupun hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menolaknya, ya itu ya disebut takdir ya. Oke. Jadi sistem CAT ini sudah mulai diperlakukan dalam rangka ini menuju birokrasi berkelas dunia. Nah, di mana para ASN-nya mampu atau punya daya saing yang tinggi. Ya, seperti inilah teman-teman, melalui sistem CAT ini sudah terseleksi dengan ketat, ya. Nah, tentu tidak sedikit pengorbanan-pengorbanan yang teman-teman sudah lalui, ya. Kemudian juga pasti doa-doa dari orang tua, ya. Nah, jadi patutlah kita mensyukuri, ya, berterima kasih kepada pemerintah juga, ya. Nah, karena pemerintahlah yang mengangkat dan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau kita sharing di sini. Supaya ketahuan bahwa sekalian coba nih speakernya atau mute-nya, unmute-nya. Jangan sampai seperti punya siapa tadi? Ya, nanti diperhatikan memang itu, jangan sampai kejadian seperti itu, kan percuma ini sarana komunikasi kita lewat virtual. Jadi oke lah mendengar, tapi kalau tidak bisa didengar, nah, itu juga hambatannya dalam melakukan aktivitas belajar. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya. Nah, di sana memuat fungsi ASN, yaitu pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan pemersatu dan perekat bangsa. Ini nggak boleh dilupa nih, ya, karena ini peran kita. Ya, tetapi selain tahu menyebutkannya, yang paling penting adalah sikap perilaku, ya. Implementasinya, ya. Nah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ya. Ya. Kemudian hak dan kewajiban ASN. Ini lebih bagus tampilannya, besar. Ya, hak dan kewajiban PNS. Kita tahu dalam Undang-Undang ASN juga ada dua, ya. Ada PNS, ada P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, mereka ini punya hak juga, punya kewajiban. Kalau kewajibannya sama, nggak ada bedanya, ya. Nah, haknya untuk P3K ini belum diinikan tunjangan hari tuanya, ya, karena sangat berkaitan dengan memang bahwa mereka adalah pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, sehingga setiap kurun waktu tertentu mereka harus memperpanjang lagi kontraknya, ya, kalau dibutuhkan oleh organisasi. Nah, ini tentunya punya strategi tersendiri, ya, harusnya punya strategi, karena nggak bisa sama dengan PNS. Kalau PNS itu saja diangkat sampai purna tugas, itu hak-haknya sama, ya, hak-haknya tetap sama. Kalau P3K haknya sama, tetapi ada kurun waktunya, ya, setiap 5 tahun misalnya
itu diperpanjang lagi. Jadi masih ada risiko-risiko apabila mungkin pelaksanaan tugasnya atau ada hal-hal yang dianggap ini, ya bisa saja nih kontraknya diputuskan. Tapi karena dia statusnya adalah ASN, maka juga punya aturan tersendiri ya punya, dan juga akan nanti ikut pelatihan dasar ya, akan ada pembinaan seperti ini juga karena mereka perannya sama dengan ASN ya. Termasuk gaji boleh sama. Jadi pendapatan bagi P3K yang memang kinerjanya pasti lebih terukur ya, karena kita kebiasaan di pemerintahan itu ASN itu malas mengembangkan diri, tidak mau belajar, tidak mau pelatihan. Nah, kalau P3K ini karena keahliannya yang dipakai, mereka akan terus mengembangkan diri ya. Nah, sehingga pendapatannya yang kita semua dapat, dia juga dapat gaji ya, dapat fasilitas, dapat cuti, perlindungan, dan juga hak pengembangan kompetensi. Ya, nah, lihat di sini, ya, hak pengembangan kompetensi juga ada. Ya, perlindungan di sini misalnya JKN, jaminan kesehatan, ya, nah, itu kan juga mereka dapat. Nah, pengembangan kompetensi. Jadi kalau misal strategi dia selama dia menjadi P3K, meningkatkan diri, dia pengembangan kompetensinya, nah, tentu berdampak juga nanti pada pendapatannya ya, kalau dia mengembangkan diri karena haknya sama, dan itu semua yang diatur dalam sistem merit. Nah, kita biasanya karena sudah merasa aman, iya, Pak Rifai. Silakan Pak Rifai, mau tadi izin Ibu mau bertanya, boleh Ibu? Boleh banget. Ini dalam pengembangan kompetensi tentunya semacam kita sekarang kan dalam posisi D3 keperawatan. Ya. Apabila kita ingin pengembangannya mau ke S1, saat ini kan kita masih dalam CPNS. Apabila kita nanti sudah terangkat menjadi PNS 100%, kira-kira waktu yang untuk bisa kita mengusulkan untuk pengembangan kompetensi itu kira-kira berapa tahun setelah mengabdi 100% jadi pegawai negeri sipilnya, Ibu? Oke. Nah, jadi kita samakan dulu persepsi. Kalau pengembangan kompetensi itu tidak selalu pendidikan formal, ya. Misalnya melalui pelatihan-pelatihan, perawat profesionalisme ASN, itulah nanti yang dimuat oleh di sistem merit. Ya, jadi walaupun ya ada 3 kan unsurnya tadi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kalau pendidikan itu adanya di kualifikasi. Ya, tidak ada batasan Pak. Silahkan. Saat ini pun Bapak mendaftar ya di S1. Ya, tentu konsekuensi biayanya, konsekuensi waktu, izin belajar, tugas belajar, ya itu yang harus dipenuhi. Nah, jadi kalau Bapak mau tahu lebih banyak tentang pendidikan, ya kualifikasi, meningkatkan kualifikasi, konsultasinya ke BKD. Karena mereka di sana yang banyak mengatur tentang aturan mengenai ya pendidikan. Ya, karena ada izin belajar, tugas belajar, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kalau kompetensi itu, Bapak bisa dapatkan dari mana saja. Ya, bisa ikut yang berbayar, yang tidak berbayar banyak sekali kan. Nah, tapi ke depannya ini juga akan menjadi lahan bagi kami ya, para widya iswara dalam mengembangkan pembelajaran itu sehingga mampu membuat kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan singkat
Sehingga para ASN ini bisa memilih. Dan kedepannya pemerintah juga akan menyiapkan, ini isunya saya dengar sih waktu ikut workshop ya, pada saat kurikulum ini pertama kali diluncurkan, bahwa kedepannya para ASN itu gaji itu juga nanti ada imani ya, imani ya, kalau gaji kan langsung masuk ke rekening kali ya untuk ini. Kalau imani itu kita manfaatkan ya untuk biaya-biaya pelatihan. Ya, jadi ada pelatihan ini berbayar misalnya. Oh, berbayar 100.000. Tetapi misalnya untuk perawat apa? Perawatan luka, ya. Nah, kursus-kursus perawatan luka. Nah, itu ya bukan organisasi, bukan institusi kita yang mengirim kita untuk ikut pelatihan, tetapi kita berinvestasi terhadap pengembangan kompetensi diri kita. Selesai, dapat ilmunya, dapat sertifikatnya, itu semua akan dianggap kompetensi. Nah, jadi itu semacam pembelajaran atau pelatihan yang pendidikan yang non formal, ya bisa seperti itu. Bapak mau lanjut ke S1 mau apa Pak? Karena S1 itu kan ada ya untuk perawat ya. Iya. Apa? Kalau sekarang dia kan jenjangnya ada 2, ada D4-nya, ada program S1-nya. S1-nya apa aja Pak? Kalau Escape. perawat? Kalau perawat escape saja. Ya. Betul sekali. Ya, itu semua. Jadi kalau kualifikasinya yang mau diinikan, silakan. Pasti juga ada aturannya. Tapi kalau kompetensinya juga boleh, ya. Tetapi itu adalah pendidikan non formal, ya. Pendidikan non formal. Tetapi tetap dihargai pada saat sistem merit ini. Nah, kalau sekarang kan semua sama gajinya, ya. Nah, 80% pasti semua sama, ya. Nah, golongan 3, masa kerjanya tinggal itu ukurannya. Nah, di sistem merit ini tidak, ya. Oleh karena itu sistem SKP saat ini juga sudah berbeda dengan sebelumnya. Dulu ada DP3, ya. Nah, di sana hanya memuat bagian-bagian kecil, ya, tetapi di SKP itu sudah terstandar, terukur, ya, bisa terlihat kinerjanya, prestasi kerjanya, perilaku kerjanya, ya, bisa dilihat di sana. Nah, itu semua dalam rangka tadi roadmap pembangunan ASN, ya. Nah, memenuhi itu semua, kemudian kewajibannya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini nasionalisme, ya. Jadi Smart ASN itu memuat ini, ya, nasionalisme, cinta tanah air, ya, cinta damai, cinta apa lagi. Nah, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, saat ada kebijakan protokol kesehatan, ada self distancing, jarak sosial, seharusnya kita lah yang menjadi contoh model, ya. Jangan para ASN yang karena apa? Fungsinya adalah pelaksana kebijakan. Apapun kebijakan pemerintah, ya, kita sebagai pelaksana, ya, pelaksana kebijakan tersebut. Mentaati ketentuan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh pelosok tanah air. Ya, tetapi syukurlah teman-teman, pemerintah daerah Kabupaten Poso, pemerintah daerah Poso membutuhkan teman-teman dan mengangkat, ya. Ada sebagian yang memang berasal dari daerah tersebut, ada juga yang berasal dari luar. Siapapun itu, dimanapun itu, saya ASN Indonesia. Ya, nah itu. Coba kita kita
tindakan, ya, tindakan kita. Saya ASN Indonesia, semua buka speakernya. Ya, kita peragakan. Ya, sebentar. Saya bilang saya Indonesia, ya, semua bilang mengikuti sambil meletakkan tangan kanannya di dada. Ya. Nah. Ya. Unmute dulu. Hani, unmute. Enakan pandu. Ya, Hani belum unmute speakernya, masih ini mute. Ya, di unmute semua ya. Coba supaya bisa terdengar suaranya, bisa mengeluarkan, bisa menunjukkan ya. Yerlince ya. Oke. Ya. Ya. Letakkan tangan kanan di dada ya. Kemudian kita mengatakan saya. Aparatur sipil negara Indonesia. Saya ASN Indonesia. Saya ASN Indonesia. Dengan demikian kita sudah mengucapkan, ya, berarti itu memberikan stimulus langsung ke otak kita, ya, karena kita sudah melakukan, ya, tindakan kita adalah meletakkan tangan di dada, bahwa nasionalisme ini, ya, menyadari betul peran dan kedudukan sebagai seorang ASN, ya. ASN itu sama semua, ya, yang di Papua, yang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, itu sama peran dan kedudukannya, ya. Jadi tidak ada lagi ASN daerah, tidak ada lagi ASN Poso, ya, tapi semua sama, yaitu ASN Indonesia, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu peran dan kedudukan kita yang perlu kita maknai lebih ini, ya, nggak bisa jalan ini. Coba diletakkan apa ini, kayaknya penampilannya bagus ini, bisa pindah, ya. Manajemen ASN ini juga memuat kode etik dan kode perilaku. Nah, apa sih tujuan atau ini manfaat dari manajemen ASN ini? Ya, sebagai pedoman, ya, pedoman birokrasi publik atau ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Ya, yang kedua adalah sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ya, standar itu adalah ukuran yang sama bagi setiap orang. Jadi nggak dibilang ini ASN, anaknya siapa, ya. Nah, itu adalah standar penilaian bagi siapapun ASN-nya, ya. Nah, sistem merit, kita tahu di sistem merit ini ada 3 unsur, ya, yaitu kompetensi yang didapatkan dari pendidikan dan pelatihan non formal, ya. Nah, kualifikasi adalah pendidikan yang didapatkan secara informal, ya. Nah, itulah S1, S2, S3. Nah, semua itu nanti ada range-nya, ada grade-nya, ya. Nah, dihitung, ya, S3 ini risiko kerja. Nah, itu juga, ya, menjadi unsur-unsur penilaian, ya, risiko kerja. Jadi tidak semua orang, jadi walaupun misalnya seorang ini ASN
Dia kerjanya di Papua, ya. Nggak mungkin lah sama seorang nutritionist juga yang ada di Kota Palu atau di Poso. Nah, itu, ya. Karena ada unsur-unsur lain yang pasti menambah nilai tambah, ya, memberikan nilai tambah, dan juga risiko-risiko kerja. Ya, banyak. Dan yang terakhir kinerja. Kinerja itu ada kinerja individu dan ada kinerja organisasi. Kinerja individu yang baik, ya, tentunya akan baik juga bagi organisasi, ya. Jadi seorang perawat, seorang nutritionist, seorang dokter yang punya kinerja yang baik, tentu akan mendorong kinerja organisasinya ke arah yang lebih baik. Ya, dan itu semua dihargai dalam sistem merit. Jadi orang yang usahanya bekerja lebih baik akan berbeda, ya, take home pay, ya, pendapatannya itu dengan orang yang bekerja biasa-biasa saja, ya. Produktivitas kerjanya juga biasa-biasa saja, rendah. Tetapi orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, ya, atau meningkatkan kualitas dirinya dengan kompetensinya, dengan kualifikasinya, ya tentu berbeda dengan orang walaupun dia sudah lama bekerja, ya. Sekarang itu penilaiannya lama bekerja, kemudian apalagi itu aja, ya, kedisiplinan pada saat mau diberikan tambahan penghasilan misalnya, itu yang diperhatikan. Nah, tapi sekarang itu nanti akan ada termuat satu ramuan, ya. Nah, karena saya dulu sudah pernah ini kan sistem remunerasi. Biasanya di rumah sakit banyak jasa-jasa medis, ya. Orang bisa dibagi. Nah, itu sistem remunerasi inilah yang mirip-mirip dengan sistem merit yang bisa meningkatkan kinerja, ya, bisa meningkatkan kinerja perorangan maupun kinerja organisasinya. Iya. Belum ada di sini sampai saat ini belum ada yang mau sharing atau bertanya karena sudah tampil slide. Terima kasih. Kita sampai jam berapa ya? Ini sih Bu, belum, tidak tahu. 1,5 jam kayaknya. Jam 3. Tidak, waktu kita kan tadi jam 3:30 ya. 3:30 ya. 2 JP kan untuk sesi pertama ini, ya. Oke. Ada yang mau ini mempertanyakan sesuatu atau mau mendiskusikan sesuatu? Silakan. Mohon izin Ibu, saya ingin bertanya masalah tugas kelompok itu. Nah, sudah ada? Masih sementara merancang dokter. Ini yang masalah analisis kasus mengenai peran dan kedudukan ASN di instansi. Berarti dia harus berhubungan dengan 3 peran itu, harus mencangkup semua 3 peran itu dalam satu kasus itu. Ya. Atau bagaimana dokter? Ya. Jadi di situ kita akan melakukan latihan menganalisis, ya. Nah, peran dan kedudukan kita ya sebagai perawat. Jadi coba angkat isu, ya, ada 3 isu yang kita akan angkat. Misalnya dalam pelayanan, ya, nah, misalnya isu belum meratanya tenaga kesehatan gigi dan mulut ataukah pelayanan. Nah, boleh juga isu pelayanan. Nah, ya, pelayanan kesehatan gigi dan mulut belum Nah, itu kita berangkat dari kondisi yang ada, ya, kondisi yang ada di tempat kita. Ya, jadi itu semualah nanti yang bisa menunjukkan peran dan kedudukan kita sebagai seorang ASN, karena di langkah keempat, langkah kelima itu akan teman-teman akan memberikan gagasan,
gagasan penyelesaian ya dari masalah yang ada atau isu yang kita angkat. Nah, itu. Nah, sehingga peran dan kedudukan itu ada hadir di sana. Ya. Nah, jadi kalau kita langsung memikirkan peran dan kedudukan, kita akan memblokir pikiran-pikiran kreatif kita ya. Tetapi yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dari isu yang kita angkat. Ya, oleh karena itu saya buatkan seperti itu. Ya, langkah-langkahnya, kemudian ada rincian-rinciannya, dan itulah nanti yang memudahkan teman-teman mendesain kegiatan. Kegiatannya ini jangan cuma lihat punya teman, oh bikin kegiatan ini, oh bikin kegiatan ini, tetapi lebih kepada bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya, nah, bagaimana isu yang kita angkat itu bisa terselesaikan atau kita sudah melakukan perbaikan ke arah sana. Ya, nah, karena di analisis itu proses berpikir, ya, proses berpikir kritis dengan bantuan alat-alat analisis. Ya, sekali lagi alat bantu analisis. Ya, jadi itu yang penting. Ya, terkait dengan tugas, buat pernyataan isunya, kemudian pernyataan masalahnya. Kalau masalah ditandai dengan pernyataan negatif. Kan seperti itu, ya. Boleh. Kira-kira kelompok ini jadi kelompok coach saya ataukah gimana ya? Saya belum lihat di Kolabjar. Mudah-mudahan. Izin Ya, Bu, Ibu kelompok 1 kayaknya sini untuk ujian. Ini kelompok berapa Bu malah? Kelompok 2. Oh, berarti punya Pembimbingan, iya. Ibu dokter kelompok 1, Mi Putu Dewi kelompok 2, Pak Mutar kelompok 3, Pak Bahar kelompok 4. Untuk ujian akhir, ujiannya nanti. Siap. Ya, nggak apa-apa ya, tetapi semua itu pusat pembelajarannya ada sama teman-teman semua ya. Oke, kalau di di grup itu saya sudah dimasukkan, berarti ada semua ya, satu angkatan di situ atau kelompok saja. Nah, itu barangkali proses pembelajaran kita secara asinkronus bisa di grup ya. Saya rasa kalau waktunya udah cukup, kita cukupkan dulu ya sampai di sini teman-teman. Terkait penugasan, kerjakan karena saya nanti akan memberikan penilaian yang mana yang sudah bisa ya, sudah menangkap bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan analisis ini, dan mudah-mudahan itu jadi latihan teman-teman untuk kebutuhan desain ya, desain kegiatan aktualisasinya. Ya, nih ada yang bertanya ya ini. Nah, ini ada yang raise hand. Silakan sebelum kita akhiri. Selamat sore Ibu, mohon izin saya mau bertanya. Tadi kan Ibu ada kasih kolom kegiatan itu, apa perlu dikasih masuk di tugasnya Ibu, atau kita sesuaikan dengan yang Ibu kasih kemarin di penugasannya itu? Apa itu kolom kegiatan yang mana ya? Yang tadi Ibu baru ajarkan. Oh ya, kalau nggak salah itu penugasan individu ya? Iya, di penugasan individu kan ada 6 langkah mendesain itu. Kalau sudah mengerjakan itu berarti sudah mengarah ke desain rancangan aktualisasinya. Ya, karena sudah dipahami ya bahwa isunya ini identifikasi masalahnya, tinggal nanti diterjemahkan ya, ditransfer ke format rancangan aktualisasi ya. Kalau belum dapat nanti boleh kita share ya. Nah, atau sudah banyak ya, ada formatnya di sana. Nah, bab 1-nya isinya apa ya, bab 2-nya isinya apa ya, tabel rancangan. Baik. Nah, ini Pak Rifai juga masih raise hand. Ya, izin Ibu mau bertanya, ini tugas kelompoknya dalam bentuk video. Jadi videonya ini bagaimana? Apakah kita dalam melakukan kegiatannya atau masalahnya itu kita buatkan video?
Nah, ya. Jadi buat video kan ini penugasan kelompok. Pilihlah satu kelompok, ya, satu dari anggota kelompok yang akan diangkat masalahnya. Tidak mungkin semua itu disatukan dalam satu video, kan? Nah, sehingga pilihlah apa masalah yang ada, kemudian solusi, alternatif solusinya. Ya, di sana solusinya tentu adalah internalisasi nilai-nilai, ya. Jadi videonya dengan durasi berapa? Ya, 3 menit sih cukup ya. Gitu. Tapi durasinya agak panjang itu ya, karena pengen ini membiasakan kita sebagai ASN yang smart, ya. ASN yang smart itu ada ininya, kemampuan digitalisasinya, ya. Nah, kita akan berikan itu. Ya, jadi videonya nanti buat dulu storyline-nya, skenario-nya apa. Nah, yang pertama apa? Jadi ada permasalahan, oke lah saya bantu ya. Nah, ada permasalahan di organisasinya, kemudian apa ya rekomendasinya, ya sebaiknya bagaimana nih mengatasi masalah tersebut atau seharusnya bagaimana? Ya, kita sebagai ASN seharusnya bagaimana yang idealnya? Ya, kira-kira seperti itu Pak Rifai. Ya. Pak Rifai, siapa siap, anggota Ibu. Terima kasih. kelompoknya? Siapa aja anggota kelompoknya? Untuk saya anggota kelompoknya Purnama Sari sama Selvi Tangkilisan. Oke, 10 orang ya. Ya, silakan diskusikan. Ini Restu masih raise hand, apakah yang Mohon tadi? izin dokter, tadi kan dokter bilang permasalahan di organisasi di instansi dari masalah dari tugas kelompok ini berarti masalah umum begitu dokter. Kayak yang saya ambil ini kan kayak ketidakdisiplinan ASN dalam mengikuti aturan jam kerja yang telah disepakati instansi. Seperti itu dokter. Kalau memang punyanya Restu yang terpilih, nah, teman-teman sepakat ya. Lakukan brainstorming bagaimana di video yang ingin ditampilkan, ya bagaimana sebaiknya idealnya sebagai seorang ASN yang punya kedisiplinan mengenai jam masuk kerja. Siap dokter. Ya, jam masuk kerja. Oke. Siap dokter, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, barangkali cukup. Saya langsung serahkan lagi kepada host. Silahkan Ibu Mala, kita bersiap-siap untuk mengakhiri. Ya, sampai ini. Baik, siap. Terima kasih Bu Dokter atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi di grup kalau ada mau ditanyakan masalah apa bisa langsung japri langsung ke Ibu Dokter. Bagaimana Ibu Dokter bisa? Ya, kalau masalah penugasan. Oke, baik. Soalnya waktunya sudah lewat. Ya. Betul. Ya. Maaf juga ya kalau low respon. Nah, soalnya ini masih banyak bulatan-bulatan hijau. Baik, siap Ibu Dokter, kita tutup. Ya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai. Terima kasih, Bu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.